Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Saya mengajak kita sekalian membaca teks kita dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat 2 sampai ayat yang terakhir. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan meninggikannya dalam kemuliaan besar. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu mengatakan tentang seorang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari diberangkatlah ia kembali." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan, saudara. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan satu peristiwa yang sangat fenomenal dan itu fundamental, menentukan kokoh tidaknya bangunan iman Kristen. Kebangkitan Kristus di antara orang mati boleh dikatakan menjadi pusaran iman Kristen itu sendiri. Dan kebangkitan itu bukanlah sejarah atau mitos sebagaimana dunia sebarkan, dunia dengungkan. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati itu peristiwa sejarah. Peristiwa yang bisa dibuktikan secara historis, secara empiris. Karena memang ada banyak saksi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia masih tinggal di bumi 40 hari lamanya. Ia mengajar, mengingatkan kembali para murid, berjumpa dengan banyak orang. Bahkan dalam kesaksian Rasul Paulus, lebih dari 500 orang menyaksikan bagaimana Yesus itu terangkat ke surga. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, diulang 2 kali. Dia mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami
dan sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi dengan tegas Paulus mengatakan, kalau Yesus itu tidak bangkit, baiklah kita makan dan minum dan kita bersukaria menikmati hidup ini, toh pada akhirnya kita akan mati seperti makhluk yang lain. Tetapi Paulus menegaskan bahwa yang benar, Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau Yesus itu bangkit, maka itu jadi pertanda, menjadi peringatan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Manusia hidup ditentukan mati satu kali, lalu bangkit dan ada penghakiman. Sehingga saya selalu mengingatkan jemaat dimanapun saya melayani Tuhan, ingatlah bahwa kita ini adalah makhluk yang kekal. Kalau kita bukan makhluk yang kekal, tidak ada kehidupan setelah kematian, baiklah kita menikmati berfoya-foya hidup di bumi ini, toh pada akhirnya kita mati dan tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 dengan jelas, Allah telah menetapkan manusia itu mati satu kali, lalu bangkit dan dihakimi. Karena ada penghakiman, karena ada pertanggungjawaban di hari esok, maka Yesus itu menegaskan seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah pemberitaan Injil. Sebaliknya jika Yesus itu benar-benar bangkit dan telah terbukti ia bangkit secara historis, maka pemberitaan Injil itu sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi semua orang. Karena Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati, maka pemberitaan Injil itu harus terus dikerjakan. Setiap orang tanpa kecuali apapun keyakinannya, apapun ideologinya, apapun dia punya kepercayaan, dia perlu Yesus Kristus. Karena percaya Yesus itu merupakan prasyarat seseorang untuk bisa selamat. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka tidak ada kesempatan, tidak ada peluang satupun manusia bisa beroleh tempat dalam kerajaan surga. Sehingga kebangkitan Yesus ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam iman Kristen. Kebangkitan ini membuktikan kalau Alkitab ini benar-benar firman Allah. Kebangkitan Yesus itu membuktikan kalau perkataan Yesus itu perkataan yang benar tanpa salah sedikit pun. Injil Lukas pasal 24 ayat ke-44 sampai ayat ke-46. Di sana jelas dikatakan bahwa Yesus berulang kali dia mengatakan bahwa aku Mesias itu harus menderita mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia mengatakan bahwa kitab para nabi, kitab Mazmur, kitab Taurat telah menulis tentang aku. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia hanya dengan satu agenda, mati bagi manusia, dan bukan dalam rangka agenda yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kebangkitan Yesus membuktikan Alkitab ini benar. Mau ditelisik, mau dipelajari dari sisi apapun, baik dari sisi pengetahuan, dari sejarah, akan terbukti Alkitab adalah firman Allah. Dan membuktikan kalau perkataan Yesus itu perkataan yang benar tanpa kesalahan sedikit pun. Oleh karena itu, berbahagialah saudara dan saya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Lalu Lukas tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-47, karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka hanya di dalam namanya saja manusia beroleh pengampunan dosa. Dan berita pengampunan dosa ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Itulah sebabnya Paulus tadi mengatakan jelas, tidak sia-sialah iman kita. Amin. Tidak sia-sialah pengharapan kita. Tidak sia-sialah seluruh kegiatan pelayanan rutinitas kita dalam rangka ibadah kita kepada Tuhan. Semuanya itu sangatlah berarti. Hanya di dalam Yesus saja manusia itu beroleh pengampunan. Oleh karena itu saudara dan saya dipanggil. Kitalah satu-satunya yang dipercayakan untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Injil itu merupakan berita yang harus disampaikan tanpa mempertimbangkan situasi, mempertimbangkan kondisi apapun. Firman Allah harus terus diberitakan. Semakin banyak orang menolak Injil, membuktikan semakin banyak orang membutuhkan Injil. Mereka menolak di luar iman, di luar pengetahuan mereka. Tapi kita telah mengetahui hanya di dalam Yesus kita beroleh pengampunan. Dan kita telah diampuni dosa kita. Bahkan dosa yang kelak masih kita akan lakukan sudah tersedia pengampunannya. Tetapi hal itu jangan menjadi dorongan atau motivasi lalu kita sembrono dalam menjalani iman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kata yang menarik perhatian saya dalam perikop ini, adalah kata menyembah. Tidak ada respon yang lain yang lebih tepat dalam rangka menyambut atau memperingati kebangkitan Yesus itu, yaitu menyembahnya. Dari malaikat mengatakan kepada para murid pada waktu itu, janganlah kamu takut. Yesus yang kamu cari tidak ada di sini. Ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Jadi pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada murid-murid berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus menyerukan janganlah kamu takut. Sama seperti berita yang disampaikan oleh malaikat ketika memberitahukan perihal akan datangnya seorang Mesias, seorang juru selamat, yaitu Yesus di kota Betlehem. Malaikat berkata kepada Maria, malaikat menjumpai Maria, masuk dalam rumah Maria dan berkata, salam bagimu hai Maria, engkau yang dikarunia Allah. Janganlah takut, karena anak dalam kandunganmu itu berasal dari Roh Kudus. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Lalu berita yang sama disampaikan oleh malaikat kepada calon suaminya Yusuf. Tuhan datang melalui malaikat menjumpai dalam mimpi Yusuf dan berkata, Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istri. Sebab anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus. Dan setelah Yesus lahir ke dalam dunia, berita yang sama juga disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang menjaga ternak di padang pada malam itu. Janganlah takut, sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah kesukaan besar. Janganlah takut.
Sesungguhnya hari ini hari yang membawa engkau sukacita yang besar. Kalau Yesus tidak lahir dalam dunia ini, tidak akan pernah ada sukacita. Yang ada adalah ratap tangis. Manusia tidak punya potensi untuk ada bersama dengan Tuhan Allah di surga. Sehingga kita patut bersyukur dan menghormati Yesus yang rela berinkarnasi menjadi manusia, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak senonoh, diperlakukan di luar batas manusiawi, hanya demi kita. Ingat itu, Yesus menderita itu hanya demi kita, bukan kepentingannya. Sehingga pada waktu kita ngerti firman ini, kita beribadah, kita berkorban, kita menyembah, bukan lagi demi kita, demi Dia. Kita menyembah karena memang Dia Tuhan. Kita menyembah memang Dia itu Allah yang pantas, yang layak menerima penyembahan kita. Semula bodoh orang yang menolak Yesus. Semula bodoh orang yang menolak pemberitaan Injil, yang menutup pintu hatinya terhadap pemberitaan Injil. Sungguh bodoh. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan kebodohan mereka. Kita pun dulu juga bertindak demikian, bersikap demikian. Saya pun dulu juga termasuk orang yang sangat bodoh. Ketika mendengar Injil diberitakan, mendengar pujian-pujian Kristen dilantunkan, saya bencinya setengah mati. Dan saya berujar, sampai kiamat pun saya tidak akan pernah terima kekristenan. Dalam perjalanan waktu, dengan cara yang unik, Tuhan memanggil saya. Ketika Tuhan memanggil saya, lalu saya mengambil keputusan, Tuhan, kalau memang Engkau manggil aku menjadi hamba-Mu, jadilah kehendak. Bahasa orang yang mengenal Yesus itu seperti yang diteladankan, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Saya berulang kali mengatakan di tempat ini bahwa Engkau ada di sini bukan dengan tujuan untuk memenuhi keinginanmu, bukan dengan tujuan untuk memenuhi keinginan orang tuamu, tetapi untuk memenuhi kehendak Allah. Karena itu gunakan kesempatan yang ada di tempat ini. Waktu yang sangat singkat di tempat ini gunakan untuk dilatih, digembleng, dipersiapkan Tuhan menjadi rekan kerjanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jadi berita kebangkitan Yesus itu adalah berita sukacita, berita yang membahagiakan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan sia-sialah ibadah kita, sia-sialah semua yang kita kerjakan. Tapi faktanya Yesus telah bangkit memberikan kita sukacita. Katakan amin. Sehingga pada waktu itu malaikat bangkit berkata kepada perempuan, janganlah takut. Sebab dia tidak ada di sini, dia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Lalu tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka di jalan, dan berkatalah Yesus kepada mereka, salam bagimu dan jangan takut. Kata salam di sini ditulis kata kairo. Bergembiralah, bersukacitalah, berbahagialah kamu. Jadi kebangkitan itu memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan karena ada jaminan. Apa jaminannya?
Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah tempat itu selesai, aku akan datang kembali menjemput engkau, supaya di tempat di mana aku ada, engkau pun berada. Itulah kabar sukacita. Itulah pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan jaminan ada tempat di surga bagi kita yang telah menerimanya. Dan tidak ada respon yang lain yang lebih tepat untuk menyambut kebangkitan Yesus, yaitu menyembah. Saudara, ketika saudara mendengar kata penyembahan, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Seringkali masih terjadi kesalahpahaman berkaitan dengan penyembahan. Penyembahan itu dikaitkan dengan musik yang pelan, yang slow, yang sahdu, membuat orang itu hatinya terenyuh, bahkan menangis, dan yang lain. Ada lagu yang praise, yang sukacita, yang gembira, lalu ada lagu yang lembut. Lagu yang lembut itu disebut penyembahan. Sesungguhnya penyembahan itu tidak ada kaitannya dengan musik. Penyembahan itu tidak ada kaitannya dengan lagu. Penyembahan itu hanya berkaitan dengan soal sikap hati kita di hadapan Tuhan, benar atau tidak. Pada waktu murid-murid bertemu dengan Yesus, memeluk kakinya dan menyembahnya, kata yang ditulis adalah proskuneo. Ditunjukkan dengan sikap tubuh menyembah, berlutut sampai dahi menyentuh tanah, sebagai ekspresi penghormatan yang mendalam. Itulah yang diekspresikan murid-murid pada waktu bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Menyembah, proskuneo, berlutut sampai dahi menyentuh tanah. Itu dilakukan sebagai ekspresi penghormatan yang terdalam bagi dia. Tetapi sesungguhnya, saudara sekali Tuhan, menyembah itu bukan sekedar menunjukkan sikap tubuh yang sujud, menyentuh tanah dahi kita. Tidak. Menyembah itu sikap hati yang menghormati Yesus. Menyembah itu sikap hati yang menghargai Yesus lebih dari penghargaan kita kepada apapun dan siapapun. Sehingga menyembah Tuhan itu tidak cukup hanya pada waktu kita di ruang doa, di ruang ibadah, tapi seluruh hidupmu. Di manakah engkau menyelenggarakan hidupmu, disitulah ruang ibadahmu, dan kau harus menyembah Tuhan di sana. Kalau orang itu menyembah Tuhan itu hanya dibatasi di ruang doa, di ruang ibadah, itu hanya munafik. Kalau dalam keseharian kita tidak menghormati Tuhan, lebih menghargai waktu kita untuk belajar, lebih menghargai waktu untuk cari uang, lebih menghargai waktu untuk relasi, untuk bisnis, lebih daripada Tuhan, itu kita munafik. Penyembahan yang demikian jangan harap diterima oleh Tuhan. Itu penyembahan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 Paulus mengatakan, jika engkau makan ataupun minum ataupun melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Hal ini punya pengertian seluruh
hidup kita, seantero hidup kita ini, apa yang kita ucapkan di bibir kita, apa yang kita pikirkan dalam jiwa kita, dan apa yang kita lakukan setiap hari itu harus mempertimbangkan kehormatan Tuhan, harus mempertimbangkan perasaan Tuhan. Kira-kira perkataanku ini menyinggung perasaan Tuhan atau tidak? Kira-kira sikapku, perbuatanku ini mempermuliakan Tuhan atau tidak? Itulah yang dimaksud menyembah Tuhan dalam seantero hidup kita. Jangan sampai waktu di ibadah kita menangis terseduh-seduh, hampir tidak bisa dihentikan. Tapi di luar, setelah kita ibadah, kita hidup seperti layaknya Tuhan itu tidak ada. Kayak Tuhan itu jauh non di sana yang tidak terjangkau. Jadi sikap kita setiap hari itu menunjukkan apakah kita menghormati Tuhan atau tidak. Perkataan kita itu menunjukkan apakah kita itu menghormati Tuhan atau tidak. Kalau engkau dan aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menghormatinya, maka Anda akan menjaga reputasinya dimanapun engkau berada. Kasihmu kepada Tuhan Yesus itu akan menjadi pengendali kontrol, menjadi filter apa yang pantas kita lihat dan yang tidak. Itu dipertimbangkan. Itu dipertimbangkan, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang saya lihat ini melukai perasaan Tuhan atau tidak? Kalau itu melukai perasaan Tuhan dan tidak berguna untuk kita, mari kita berani untuk mengesampingkan, untuk tidak melihat hal itu sesuatu yang tidak pantas untuk kita konsumsi. Orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan Yesus, yang begitu ekstrim telah mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib, maka kita pasti akan terus berkomitmen untuk menghormatinya. Baiklah orang yang mencuri berhenti untuk mencuri, karena itu melukai perasaan Tuhan. Baiklah orang yang terikat dengan tontonan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ditinggalkan karena itu memang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Kita menjadi orang yang selektif. Selektif apa yang kita lihat, selektif yang kita katakan, selektif yang kita pikirkan, selektif yang kita perbuat. Dan itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang berkomitmen untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Itulah arti proskuneo. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mengatakan hal ini bukan berarti Anda tidak boleh belajar, meraih prestasi, bukan berarti tidak boleh bekerja keras, meraih bisnis yang cemerlang, punya fasilitas hidup yang lebih banyak, boleh. Tetapi jangan terhanyut oleh semuanya itu. Jangan kalahkan, kesampingkan waktu untuk berdoa, waktu untuk baca firman, waktu untuk ibadah, waktu untuk mengurus pertumbuhan rohani itu jangan dikesampingkan hanya demi semuanya itu. Pernah seorang berjanji kepada saya, Pak, saya berjanji kepada Tuhan, Bapak saksinya, suatu hari nanti saya akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia berkata demikian. Lalu saya berkata, Bapak punya keinginan, tapi Bapak tidak punya kuasa untuk menentukan apakah hari esok itu
Bapak masih ada atau tidak. Bapak tidak bisa memastikan keluar dari ruangan ini masih bisa tidak lihat matahari, langit, dan yang lainnya. Belum tentu. Bapak tidak bisa menjamin. Kalau Bapak tidak bisa menjamin hari esok itu Bapak masih ada, kenapa Anda tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan hari ini, sekarang ini? Sehingga saya pernah katakan di tempat ini, jangan pernah menunda waktu untuk mengurus sesuatu yang sangat serius. Jangan berpikir selalu ada waktu untuk mencari Tuhan. Jangan selalu berpikir akan ada waktu untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan jangan selalu berpikir akan ada waktu untuk berbenah diri. Selama dikatakan hari ini dan nafas kita masih berdenyut, kita masih bisa melakukan aktivitas, gunakanlah kesempatan hari ini, panggilan pertobatan itu. Kalau saudara dan saya tidak segera keluar dari gaya hidup yang salah ini sebelum terlambat dan sampai level tertentu dan tidak bisa berbenah diri, ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan saya mohon dengan sungguh sebagai hamba Tuhan, mari berbenah diri, koreksi diri. Kalau engkau masih jatuh, masih gagal menyukakan hati Tuhan, jangan putus asa. Bangkit kembali. Bangun kembali rohmu. Tetap bertekad. Kenapa? Karena bagi Allah itu tidak mustahil. Iblis akan menuduh kita, memutar memori hidup kita yang lama. Kamu tuh tidak layak, kamu tuh berdosa, kamu tidak pantas. Tuhan tidak mengasihi, dosamu terlalu banyak. Tapi firman berkata, jika engkau mengaku dosa, maka Dia setia. Dia akan mengampuni engkau dan aku. Dan Dia tidak akan pernah mengingat segala dosa yang pernah kita lakukan. Itulah proskonium. Menyadari bahwa seluruh hidup kita ini adalah hanya untuk satu kepentingan, yaitu hanya untuk kepentingan Tuhan. Apalah artinya menjadi manusia yang sukses dalam segala bidang kalau orang itu tidak menyembah Tuhan? Tidak ada artinya, Bapak Ibu, tidak ada artinya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 15, 16 sampai ayat yang ke-17 ini, di sana kita diberitahukan Alkitab dengan jelas oleh Paulus bahwa manusia ada diciptakan untuk Kristus dan bagi Kristus saja. Ketika manusia yang diciptakan Kristus itu jatuh ke dalam dosa, Kristus itu langsung turun. Dia tidak pakai mediator, tidak pakai perantara, Dia sendiri yang turun ke bumi. Menjadi sama dengan kita, diperlakukan sama dengan kita. Tidak ada dispensasi. Dia pun dicobai sama seperti pencobaan yang kita hadapi. Dan Dia datang hanya dengan satu agenda, mati untuk menebus saudara dan saya. Jika sedemikian besar kasih dan pengorbanan Yesus bagi saudara dan saya, lalu apa yang kita lakukan? Marilah kita belajar sikap yang dimiliki oleh murid-murid pada waktu itu. Menyembahnya. Menyembah itu harus menjadi gaya hidup, menjadi warna hidup setiap hari. Setiap saat kita berurusan dengan Tuhan. Kalau orang menyadari seperti ini, bahwa menyembah Tuhan itu tidak hanya terbatas di ruang doa, ruang ibadah, tapi dalam seluruh hidup kita berurusan dengan Tuhan, pasti orang itu menjadi orang yang berintegritas. Takut berbuat dosa, bukan tidak bisa berbuat dosa, takut berbuat dosa. Kita akan mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu, aku menghormatimu. Dan itu seharusnya bukan sekedar ucapan di bibir, tapi menjadi irama hidup,
menjadi keadaan hidup kita setiap hari. Segala sesuatu kita pertimbangkan, apakah ini menyukakan Tuhan atau mendukakan Tuhan. Maka kita menjadi orang yang sangat selektif tadi. Penglihatan kita selektif, perkataan kita selektif, sikap kita selektif, dan perbuatan kita selektif. Orang yang demikian pasti akan dihormati oleh Tuhan. Pasti. Saya pun terus belajar dan berjuang walaupun jatuh bangun bagaimana membangun manusia yang berintegritas di hadapan Tuhan. Tapi kan saya tetap akan maju terus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku akan menjadi seperti yang Dia kehendaki. Dan itu pasti sampai di sana karena ada kasih karunia. Sesungguhnya kita tidak pantas menyembah Tuhan, tetapi Kristus telah memberikan kelayakan, kehormatan untuk kita menjadi penyembah-penyembahnya. Kalau orang di bumi ini tidak belajar menjadi penyembah Allah dengan benar, tidak mungkin di kala nanti menjadi penyembah Allah yang benar. Bahkan tidak mungkin ada di sana menjadi penyembahnya. Dengan demikian, seluruh aktivitas kita, seluruh gerak hidup kita ini bisa diubah menjadi tindakan penyembahan. Waktu Anda berdoa, membaca firman, menaikkan pujian, Anda menari, Anda main musik atau tamburi dan yang lainnya itu, Anda lakukan dalam pertimbangan. Aku lakukan hanya untuk mengasihi Tuhan. Maka tindakanmu itu menjadi ekspresi penyembahanmu kepada Tuhan. Pertanyaan yang perlu dijawab di dalam hidup kita, di manakah posisi Bapak Ibu dan saya hari ini? Sudahkah kau posisi menyembah Tuhan atau belum? Di manakah posisi saudara saat ini? Sudahkah saudara menghormati Tuhan atau belum? Ini kesempatan. Inilah kesempatan yang kita bisa pakai, kita bisa gunakan untuk kita belajar menyembah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan itu dilakukannya hanya demi kasih kepada kita. Saya undang dipanggil berdiri.